Hakim pra-peradilan kasus Vina Cirebon dituduh keluarga Rudiana, Eman tegas bantah. Entah siapa yang menyebarkan isu, mendadak nama Eman Sulaiman ramai dikaitkan dengan Ibtu Rudiana usai ia memimpin sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Eman Sulaiman merupakan hakim dalam sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan sebagai pembunuh Vina Cirebon. Dalam sidang, Eman memutuskan jika Peggy bebas dari status tersangka. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru, usai membebaskan Peggy Setiawan, tiba-tiba nama Eman Sulaiman dikaitkan dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Eman disebut sebagai keluarga dari Ibtu Rudiana. Hakim Eman Sulaiman lantas buka suara usai ia dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Peggy dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Peggy Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Peggy Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Peggy Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Tidak, kata Eman Sulaiman menjawab komentar netizen. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Keluarga saya semuanya SD, baru saya yang kuliah, kata Eman Sulaiman dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Jangankan background hukum, tamatan juga SD. Gak ada yang PNS juga, petani pedagang rata-rata, kata Eman Sulaiman. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada tanggal 10 April tahun 1975. Dia tinggal di Desa Pusurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP. 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi.
Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik 2024 sangat berat itu, karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan, dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya. Live, sosok donatur sukses bebaskan Peggy Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Peggy Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Niko Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa, kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar Muhtar Effendi seraya menunjuk Niko Kili-Kili dalam video akun @for.justice11. Untuk diketahui, Niko Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Peggy dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Peggy, ternyata Niko punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Niko mengurai alasannya mau membela Peggy Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Niko tersentuh dengan permintaan ibunda Peggy Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya, nangis-nangis, beliau mengatakan, "Bang Niko, tolong saya, bela anak saya, Peggy tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat." Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Niko Kili-Kili. Mulanya, Niko tak langsung mengiyakan untuk membela Peggy. Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Niko akhirnya mantap membela Peggy. Saya katakan bahwa, "Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini." Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini disitulah saya yakin Peggy tidak bersalah, kata Niko Kili-Kili. Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Peggy Setiawan dengan Peggy Perong ini berbeda, sambungnya. Sosok Niko Kili-Kili ramai disebut jadi donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan, sosok Niko Kili-Kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Niko ternyata adalah anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Niko adalah kader Partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Niko Kili-Kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Niko Kili-Kili adalah mantan tangan kanan Hercules. Sosoknya ditakuti, Niko Kili-Kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat.
Dikutip dari Warta Kota Live, Niko Kilikili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Niko mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. Saya taubat tapi tobatnya tomat, abis tobat kumat. Saya balik ke Jakarta dan diajak nagih sama teman saya dan zaman dulu kan debt kolektor sadis, pungkas Niko Kilikili. Di momen kelam hidupnya, Niko akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Niko Kilikili berteriak saat dokter memvonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang, kata Niko. Berhasil sembuh, Niko akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Niko pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. Bicara tobat ini tidak gampang, tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa? Imbuh Niko Kilikili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Niko pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Niko pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya, Peggy Setiawan, keluar dari masalah. Ekspresi Cecep usai baca hasil tes DNA Peggy Cianjur jadi sorotan. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun sumringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA Peggy Setiawan Cecep Cianjur, selesai, kata Rudi. Jadi Peggy Setiawan bebas dari tersangka, Peggy Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum sumringah. Alhamdulillah positif, Peggy Cianjur, anak kandung, saya, ujar Cecep sembari memegang tangan Peggy Cianjur. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Yang selama ini, Peggy Cianjur, dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan asumsinya. Alhamdulillah bukan, Peggy Setiawan, anak pribadi, kata Cecep. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Cecep bukan ayah kandungnya, Peggy Cianjur, karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, ujar Widya. Namun kini,
Semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Pegi Cianjur.